Intinya kenapa yang para direksi ini kenaikannya lebih tinggi daripada yang posisi di bawah, kalian di bawah harapannya kami juga mewakili suara dari teman-teman paguyuban supaya itu dirubah lagi untuk sistem kenaikan gajinya agar berimbang. Angkanya ojo pimpinannya kok sukeh gitu loh. Kok dirubah piye to? Urung wayahe ndak kok dirubah. Kalau memang itu nanti jadi memang diloloskan untuk kenaikannya, harapannya teman-teman yang kerja juga mau saya sampaikan ke DMI juga seperti yang mau saya sampaikan ke Pak Direktur Utama terkait beliau mengatakan akan budget gaji ini dari mana, angkanya seperti apa, ukurannya seperti apa, itu harus jelas. Karena begini Pak Dir dan semua yang ada di sini, di Pacitan itu menurut pengamatan kami banyak sekali ketidakjelasan, dan ketidakjelasan itu telah dibiarkan menjadi semua tidak jelas. Nah di sini kami ingin ada sebuah penjelasan dari apa yang sudah kami. Dan yang terakhir ini upaya kita untuk mendukung kami. Sudahkah PDAM melaksanakan selama ini sudah? Karena begini menurut kami, kegaduhan itu muncul karena tidak ada gaji. Kalau semua dinas itu patuh hukum membuat PPID terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tadi, nomor 14, saya pikir antara pemimpin yang dipimpin tidak akan ada jalan. Sementara yang terjadi kan begini Pak, ketika saya punya mobil plat merah, karena saya di sana kaca tutup, minggu Pak. Begitu lewat, dibuka lagi, ini malah biar. Jadi ketemu alasan lagi, takut atau gimana? Ada jarak antara yang dipimpin dengan yang tadi, dan ini nggak boleh seperti itu. Solusinya kopi bareng. Tapi kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi para direksi kemudian dengan adanya kebangkitan akan menaikkan tarif dasar air. Nah, setiap perusahaan itu akan ada penjabaran tentang tata cara, tidak ujuk-ujuk. Karena sesuatu kemudian direksi, oh ini gajinya dinaikkan semua, tidak ujuk-ujuk Pak. Semua itu ada tata cara. Dan saya yakin Anda juga di sini semua ini dibicarakan. Tidak dengan Bapak, mungkin ada KFPM-nya, mungkin ada Dewannya, mungkin ada Pak Eka-nya dan yang lain-lain. Jadi ketika itu dibicarakan, Pak Rudi tadi tanya alasan. Saya tanya tujuan Anda itu apa? Tujuan ini nanti dinaikkan, apakah satu karena meteran seluruh Magetan ini akan diganti, atau karena gaji yang akan dinaikkan? Tolong nanti diberi jawaban tujuan dari rencana kenaikan ini nanti. Kenaikan gaji, termasuk kenaikan tarif nanti kan akan seperti itu. Kalau gaji naik, kata Pak Gun tadi kan gitu. Kalau gaji naik kan otomatis itu akan dinaikkan. Coba nanti kita gombale samin. Iya toh, kalau itu nanti gajinya naik, terus airnya gak dinaik nih, gombale samin tuh Pak. betul. Otomatis Teori ekonomi pasti akan berkata seperti itu. Nah, makanya saya tanya tujuan itunya apa? Apa tujuannya untuk membayar direksi yang sudah dibicarakan bahwa si A mendapatkan ini dengan tambahan sekian, atau dengan tujuan, lah ini meteran mau saya ganti semua, pipa-pipanya tak ganti semua. Padahal kalau kita masang pipa, Bu, ini urusan PDAM. Oh iya Pak, kalau 100 meter ke sini, ini urusan Ibu. Kita nggak ngerti. Ya wes, ini aturan-aturan itu. Ya wes Pak, jadi yang
Oh, nggak misal, ini sudah terbukti saya sendiri. Saya ganti pipa. Saya juga habis pasang baru. Bu, ini yang sini urusan PDAM, nggih. Yang sini urusan ibu. Ya itu lewat orang loh Pak. Rumah saya di sini loh. Itu ada enggak Pak meteran yang untuk saya, kemudian ada penjelasan ini diganti. Wah itu datang aja ke PDAM. Semoga yang seperti ini hanya saya yang alami dan yang lain tidak. Untuk datang ke PDAM itu tadi loh. Kalau saya datang ke PDAM terus saya mau tanya ke siapa, mau nyeduki Pak Anam aja saya repot. Pak, yang ini apa ini? Yang ini Kan ada dua. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Jadi memang tolak ukurnya jadi tolak ukurnya beda, tidak kita bisa samakan. Itu kemarin kan Pak Dwi itu jelas banget menyampaikan plafon kita itu adalah 40%. Iya. Nah, itu kan ada beberapa PDAM makanya saya tidak mau membatasi Sewu ya. Itu kewenangan penuh dari KPM. Saya itu burung, yo. Kalau misalkan Sewu ya, Dindak nih, orang Dindak nih, oke, Siti kan? Berarti Senin kita ke KPM saja. Tapi yang pertama kita kesini dulu. Ya, sebentar. Sewu bukan saya pamitan Pak. Belum. Jadi saya itu kan hanya sebatas pelaksana tugas. Ada usulan bla bla bla, formasi dan sebagainya. Itu kan beliaunya juga ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, ada tim ahli, tim kan, semuanya ada kajian-kajian. Jadi ya tidak serta-merta penuh, beliaunya juga tidak, kan ada mekanisme. Apakah angka kajian itu sudah mutlak tidak bisa Bisa. Kemarin yang Sewu, kalau kita melihat kemarin, sebetulnya kan sudah clear dengan pihak paguyuban. Kita foto-foto kan itu kan sudah clear kemarin. Sampai Nyon Sewu, ketua Dewan menyampaikan bahwa logis kan gitu kemarin. Ya saya kira mohon maaf, saya menghormati hasil rapat kemarin. Kalau sudah ya sudah kan gitu terus. Audiensi dengan dengan PDAM ini gimana? Ke depan kelanjutnya bagaimana? Gini, audiensi ini hanya bagian dari pintu masuk kami dari koalisi aktivis sektoral untuk mendapatkan data-data yang mungkin kami perlukan. Namun saat ini kami belum menerima fisik data itu. Ya. Diingat-ingat, kami dari koalisi aktivis sektoral belum menerima lembaran bukti data yang kami minta, terutama hasil kualitas lab dari air yang dikonsumsi PDAM. Ini yang kita minta. Terus kemudian laporan keuangan raca keuangan dari 2019 sampai 2021 ataupun pertengahan 2022 yang kita minta. Terus terkait masalah persoalan kenaikan gaji dan sebagainya, tetap kami bersikap, kami menolak jika nanti berimbas pada kenaikan tarif, itu yang kami khawatirkan. Ya. Namun yang kita minta data hari ini kita belum dapatkan, itu saja. Ya, untuk ini acara tanggal 26, untuk tanggal 26 itu apakah lanjut atau setelah pertemuan ini tidak ada itu, Gus? Tanggal 26 itu nanti terkait kegiatan untuk turun jalan kita akan insya Allah akan lanjut. Karena sampai sekarang, sampai hari ini kita berstatement, kita belum menerima data yang kita minta. Ya. Kita belum menerima itu. Kita hanya disuguhi oleh serangkaian narasi, kemudian ditampilkan surat, kita belum terima data untuk fisiknya. Tetap akan dilanjutkan untuk tanggal 26. Ya. Yang lain mungkin Pak Rudi dan Ya begini, secara khusus terkait PDAM tadi sudah dijelaskan oleh Gus Anam. Saya mencoba secara umum. Pertemuan ini kita jadikan sebagai pintu masuk untuk bagaimana membuka undang-undang yang membuat masyarakat Magetan itu cerdas. Ada undang-undang yang namanya transparansi informasi publik. Ternyata hampir di semua dinas di Kabupaten Magetan tidak ada. Artinya apa? Upaya untuk mencerdaskan masyarakat masih belum bergeser dari angka awal. untuk PDAM gimana untuk tiap hari ini? Belum bisa kita katakan transparan. Belum kita katakan transparan. Karena apa? Bukti real tadi yang diunggah terakhir tahun 2019. Di Magetan itu kan banyak ketidakjelasan karena memang tidak pernah ada sosialisasi. Nah, ketidakjelasan ini kalau kita biarkan terus-menerus akan menjadi tidak jelas. Dan ini pembiaran, nggak boleh. Pak Bupati harus tegas ini mengenai transparansi informasi publik. Beliau kan orang
Ya. Kominfo. Oke. Ya. Ya. Yang dapat juara Ponorogo. Garis besar kesimpulan dari pertemuan hari ini Pak Rugos. Kalau secara umum ini pintu masuk untuk bagaimana Magetan harus cerdas melalui undang-undang transparansi informasi publik yang harus digagas oleh Pak Bupati. Begitu. Oke, terima kasih semuanya kawan-kawan ya. LSM di sana kaca tutup, memo Pak. Begitu lima, dibuka lagi. Ini kepala dinas. Siapa nih buka titik. Jadi ketemu LSM lagi takut atau gimana? Ada jarak antara yang dipilih dengan yang dan ini nggak boleh sobat. Ya, ngopi bareng. Ekonomi lan sosial manunggalipun maha kuasa nyoto kutha Magetan kondang